I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Natunesa, NIM 220600023. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 14 tentang bab 14 pengujian hipotesis sampel kecil. Pada bagian pertama, sampel kecil dan ciri distribusi T student. Definisi pengertian sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan X kurang mu dibagi S akar N, tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T untuk T student. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X kurang mu dibagi S dibagi akar N. Ciri-ciri distribusi T student: A. Distribusi T seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata sama dengan 0. C. Distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tapi kurva dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Baik, semakin banyak sampel yang mendekati normal, pada gambar tersebut terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai titik nilai rata sama dengan 0, namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan 1 kurang N kurang 1. Semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V15 dan V25. Apabila V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva tersebut mendekati kurva normal, yaitu. Selanjutnya, perbedaan antara skala Z dan skala T. Pada gambar tersebut terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Apa dampak dari nilai kritis pada distribusi Z dibandingkan dengan distribusi Z? Yaitu, 1. Interval keyakinan distribusi T akan lebih besar dibandingkan dengan distribusi keyakinan distribusi Z. B. Daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih besar dibandingkan distribusi Z. Selanjutnya, nilai T hitung harus lebih besar
untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Nas pengujian tata hitung populasi. Tahap penguji tata hitung sampel. 1. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. 2. Menentukan taraf nyata, apakah 1%, 5% atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel tes student. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Selanjutnya, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Selanjutnya, pengujian selisih tata hitung populasi sampel. Selanjutnya, pengujian selisih tata hitung populasi. Menguji selisih tata hitung populasi dengan rumus varians gabungan. Bisa dilihat S2 pangkat P kurang N1 kurang 1 dan S pangkat 2 tambah N2 kurang 1 dan S pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurang 2, dan uji T menjadi T sama dengan X1 kurang X2 akar S pangkat 2P 1 bagi N1 tambah N1 bagi N2. Nilai pembagi pada varians gabungannya itu N1 tambah N2 dikurang 2 jika merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel, sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Selanjutnya, pengujian data berpasangan. Di mana uji statik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D kurang ST akar N. Standar deviasinya S akar D2 kurang D2 per N per N kurang 1. Selanjutnya adalah analisis varians. Ciri distribusi 1, distribusi F lebih buruk dengan maksudnya, yaitu mempunyai keluarga DFT. Pada gambar tersebut terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis di DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 28,16. 2. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagai pada DFT Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau melujur ke positif, positively skewed, dan mempunyai distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. 3. Distribusi F mempunyai rentang dari tidak hingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh limit tersebut. Next, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu A. Populasi yang tertentu mempunyai distribusi yang normal, B. mempunyai deviasi yang sama, dan C. sampel yang ditarik populasi yang bersifat bebas dan yang besar. Baik, itu yang hanya saya sampaikan atau menjelaskan. Kalau dengan kata-kata yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.